Terpujilah Sang Penggawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Penggawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Penggawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Abdi rata kalyani Papa citam niwaraye dan ikarato punya papasmi marapi. Ia bergegaslah dalam melakukan kebajikan dan bersihkan hati dari kejahatan. Seseorang yang lambat dalam melakukan kebajikan, maka hatinya akan bergembira dalam kejahatan. Selamat malam. Namo Buddhaya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Ini adalah yang kedua kalinya saya berada di sini bersama-sama dengan Romo Ramadi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama untuk mengulang kembali ajaran Guru Agung Buddha. Jadi apa yang saya sampaikan bukanlah dari pendapat saya sendiri, tetapi apa yang saya sampaikan adalah mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha. Dari tema yang saya ambil pada kesempatan malam hari ini yaitu bergegaslah dalam melakukan kebajikan. Banyak sekali di antara kita yang aslinya punya harapan selalu ingin hidup bahagia, tetapi kita suka lupa bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita pesan-pesan yang luar biasa kepada kita. Jika kita ingin hidup berbahagia, maka hanya satu hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah melakukan kebajikan. Tentunya kita semua pasti punya harapan-harapan dalam kehidupan kita. Biasanya ini sering kita lakukan pada saat pergantian tahun. Apa yang ada dalam ucapan harapan? Biasanya kita selalu mengatakan seperti ini: semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Itu kalimat itu sering terucap ya dalam momen tahun baru. Jadi kita menyadari bahwa semuanya pasti ingin berkembang. Ya, kita semua ingin berkembang. Tetapi berkembangnya ke arah yang mana? Pasti ingin berkembangnya ke arah yang lebih baik. Nah, Sang Buddha mengajarkan ada 4 usaha yang dapat kita lakukan untuk menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Usaha yang pertama yaitu adalah namanya Samwara Padana. Samwara Padana itu
mencegah hal-hal buruk muncul dalam diri kita. Yang pertama yaitu adalah sanwara padana, mencegah hal-hal buruk muncul dalam diri kita. Kapan biasanya hal-hal buruk itu muncul dalam diri kita? Kita punya 5 indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Nah, dari 5 indera ini adalah jendela-jendela yang biasanya muncul hal-hal yang buruk, Bapak Ibu. Tetapi melalui 5 indera ini kita coba untuk mencegahnya. Misalnya, mata kita melihat hal yang tidak baik, apa yang ada dalam pikiran kita, boleh kita janji. Nah, ini catatannya nanti. Saat kita menyadari kalau saya benci dengan apa yang saya lihat, maka kondisinya adalah menderita. Jadi bagaimana saat kita melihat hal yang tidak baik, kita berusaha untuk menghindarinya atau tidak melekat dengan apa yang kita lihat. Misalnya di wihara ini ada orang yang tidak kita sukai, kemudian kita lihat. Kalau kita muncul perasaan benci, maka Bapak Ibu akan balik kanan atau putar balik. Waduh, ada dia. Benar tidak? Saya nggak jadi melihat karena ada dia. Saya lebih baik di rumah. Tetapi saat kita menyadari apa yang akan kita lakukan adalah misalnya pelihara, seperti pada malam hari ini, pelihara itu saya akan melakukan perbuatan baik. Sebenarnya dimanapun kita berada, kita akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik. Entah itu orang yang tidak kita sukai atau hal-hal lain yang tidak baik. Itu sering kita jumpai dimanapun. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu bagaimana respon kita dengan apa yang kita lihat. Kalau kita netral, batin kita netral biasa saja. Kalau saya nggak pergi ke wihara, rugi. Saya melakukan kebajikan. Nah itu. Jadi yang pertama adalah sanwara padana ini adalah mencegah hal-hal buruk muncul. Ya, baik itu dari objek mata, objek telinga, hidung, lidah maupun sentuhan. Biasanya kita mudah sekali sakit hati hanya karena mendengar dia kok menghina saya, gitu. Dia kok membicarakan hal yang buruk. Nah itu langsung muncul hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan 5 indera yang kita miliki. Ini bisa muncul hal-hal yang buruk. Jadi kita berusaha untuk mencegahnya. Jadi selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua yaitu adalah pahana padana. Pahana padana. Pahana padana ini apa? Pahana padana ini adalah melenyapkan hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu punya hal buruk yang ada dalam diri? Punya? Itu dilenyapkan, itu dikikis. Entah itu serakah, sekali lagi entah itu benci, dendam, seperti itu dilenyapkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bawana padana. Bawana padana ini
yang baik yang belum ada dalam diri kita. Memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada dalam diri kita. Apa yang belum ada? Misalnya kalau Bapak Ibu sudah gemar berdana, tetapi masih suka marah-marah, gitu. Berarti yang belum muncul apa? Sabarnya, cinta kasihnya belum muncul. Itu dimunculkan. Ini bawana pada memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada dalam diri kita. Yang keempat yaitu adalah anurakkhana padana. Anurakkhana padana yaitu adalah mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada atau menambah hal-hal baik yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu sering melaksanakan 5 sila dengan sempurna, Bapak Ibu boleh menambahnya dengan 8 sila. Pernah praktek 8 sila? Atangga sila. Kalau kita punya saudara itu ada momen puasa, ya, menjelang Idul Fitri mereka berpuasa, yaitu tidak makan atau menahan diri dari nafsu dari pagi sampai malam. Kita puasanya malam sampai pagi. Kira-kira enak mana? Enak kita ya. Ditambah lagi kita masih boleh minum. Jadi kita nggak makan lagi setelah jam 12 siang sampai besok pagi jam setengah 7 atau jam 7 setelah matahari terbit baru boleh makan lagi. Tetapi boleh minum teh, minum kopi masih boleh. Tetapi minum susu tidak boleh. Ditambah lagi melihat pertunjukan-pertunjukan, tari-tarian, nyanyi-nyanyian itu waktu atasila itu tidak dilakukan. Kemudian memakai wangi-wangian, ya, itu juga tidak dilakukan pada saat atasila. Nah, kemudian tidak duduk atau tidur di tempat yang mewah. Nah, kalau yang terakhir tadi ini sepertinya bisa. Tapi kalau misalnya tidak melihat pertunjukan, ya kan, tari-tarian itu mungkin juga ada sisa. Terus yang biasanya pakai hand body, ya kalau mau kemana-mana dandan dulu, ya ini enggak melakukan itu. Jadi kemana-mana enggak dandan. Jadi biasa aja, ya sisiran tetap, ya. Tapi pedahkan mungkin ya bisa biasa, tapi enggak sampai berlebihan, ya, seperti biasa. Nah, ini ada sila. Setiap kapan dilakukan cabu dan jahit cabu kemarin, ya, berarti kalau kemarin ada yang sila itu biasanya dilakukan. Ini dianjurkan juga oleh Buddha. Kenapa pada momen itu bisa dilakukan sila? Di zaman Sang Buddha membabarkan agama pada saat bulan purnama dan bulan ditambah biasanya kalau mau menambah misalnya tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Jadi sebulan ada 4 kali. Kalau misalnya di setahun, ya, 4 kali 12 ada berapa? 48 kali. Jadi sebenarnya kalau kita rutin misalnya sebulan 4 kali, kita lebih banyak puasanya. 1 tahun ada 48. Nah, jadi kita bisa menambah perbuatan baik yang sudah ada atau mempertahankan, ini namanya anurakkhana padana. Kenapa kita dalam kehidupan kita butuh melakukan usaha-usaha benar seperti yang tadi disebutkan ada 4 tadi? Karena harapan-harapan
atau kebanyakan harapan-harapan daripada kita semua, yaitu adalah satu, berusia panjang, dua, memiliki paras yang bagus, yang cantik, kemudian memiliki badan yang sehat, badan yang kuat, kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah, kemudian meninggal masuk surga. Ini pasti keinginan semua orang. Ayu wanu sukang balang, ya. Nah, kebiasaan, harapan-harapan ini banyak diinginkan oleh semua orang, tetapi sulit untuk diperoleh. Siapa yang sudah memperoleh kelima-lima ini? Ada? Belum? Nah, Sang Buddha menganjurkan ada 10 kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, apa 10 kebajikan yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu adalah dana maya. Dana maya. Apa itu dana maya? Ini adalah perbuatan yang paling mudah kita lakukan, yaitu adalah memberi dana. Yang kedua apa? Sila maya, yaitu memiliki moralitas yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Bawana maya. Bawana maya ini apa? Yaitu adalah memiliki ketenangan batin, memiliki keseimbangan batin. Bapak Ibu, kita ketika memiliki keseimbangan batin yang baik, ini apabila mengambil sebuah keputusan biasanya jarang menyesal. Tapi kalau kita tidak memiliki ketenangan dan keseimbangan, biasanya banyak menyesalnya. Maka dari itu, pada saat kita lagi sedih, jangan diminta yang terdapat atau mengambil sebuah keputusan. Biasanya banyak salahnya. Atau apabila kita sedang lagi happy, lagi bahagia, diminta untuk mengambil sebuah keputusan, ini lagi terlalu happy, lagi senang, biasanya juga ada salahnya, terlalu berlebih. Kapan kita bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih atau lebih murni? Itu pada saat batin kita di posisi tenang, ya. Di saat batin kita di posisi seimbang. Dari mana kita bisa mengetahui batin kita yang seimbang atau batin kita yang tenang? Ini adalah momen yang tepat atau momen yang baik. Anak muda juga mengajarkan yaitu tentang jalan tengah. Pernah kita dengar sebuah istilah, jika senar kita ditarik terlalu kencang, maka senarnya akan putus dan tidak ada bunyinya. Jika senar kita ditarik terlalu, senar kita dikendurkan terlalu kendur, maka bunyinya juga tidak akan baik. Nah, ini adalah ajaran daripada Sang Buddha tentang jalan tengah. Jadi sebenarnya ketenangan ini, ya, adalah sesuatu kebajikan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lebih tenang, ya, lebih stabil. Maka kebajikan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya apa? Apa jayana maya? Apa jayana maya ini? Yaitu adalah berendah hati. Berendah hati.
menghormati yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Ada orang tua, ya, ada guru, ya, guru kita, kemudian para ibu, ya. Nah, menghormati yang patut dihormati. Dan kerendahan hati ini jika dimiliki oleh seseorang, dia bisa belajar, orangnya bisa belajar. Kenapa? Karena dia berpikir siapapun yang menyampaikan hal yang baik pasti ada manfaatnya. Jadi dia tidak memposisikan dirinya pada gelas yang penuh, ibaratnya seperti itu. Ya, kalau gelasnya itu sudah penuh, kalau dia ingin menuang atau memasukkan air lagi, itu tidak bisa karena pasti akan tumpah. Jadi dia selalu memposisikan gelasnya yang kosong supaya dia bisa belajar dari siapapun. Walaupun misalnya nih, umur kita sudah tua, ada anak kecil yang membicarakan sesuatu, tetapi apa yang dibicarakan ternyata itu adalah benar. Boleh nggak kita bilang, kalau mau masih kecil tahu apa? Boleh nggak? Nah, kalau begitu berarti kita apa? Kita tidak memposisikan gelas kita itu kosong. Ya, kalau itu kita lakukan, maka dimanapun kita merasa paling benar, dimanapun kita merasa paling hebat. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau belajar, ya, kalau kita mau menyadari apa yang kita miliki, apa yang kita punyai ini masih belum apa. Inilah nantinya kita berendah hati, menghormati yang patut dihormati. Ini juga merupakan berkah utama Bapak Ibu ada di Manggala Suma. Kemudian yang berikutnya apa? Waya waca maya, ya, yaitu adalah tahu balas budi. Tahu balas budi, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita penting sekali kita selalu mengingat kebaikan orang lain. Kenapa? Karena dengan begitu orang akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak mengingat kebaikan orang lain, maka kita akan ditinggal oleh orang lain juga. Tahu balas budi ini penting. Biasanya orang suka lupa saat kita minta butuh bantuan orang untuk menolong kita pada saat kita sedang kesusahan, kita mintanya serius sekali, ya kan? Kita mintanya serius sekali. Saat masalah kita selesai, kita lupa nanti dia minta bantuan sama kita lupa dulu pernah dibantu. Nah, jadi waya waca ini adalah kebajikan di mana kita tahu balas budi, membalas budi, apalagi kepada orang tua khususnya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah patidana. Patidana ini juga kebajikan. Kemarin belum lama kita ada cengkeh. Bapak Ibu semuanya merayakan itu cengkeh atau memperingati cengkeh. Ya, ini kalau kita mau bahas cengkeh itu juga panjang sekali. Ya, cengkeh itu panjang sekali. Ya, nah, jadi di situ terdapat ajaran di mana kita melakukan kebajikan dengan cara apa? Melimpahkan jasa. Melimpahkan jasa itu bukan mentransfer kebajikan yang kita miliki ke para leluhur. Kalau begitu ada yang berkurang kebajikan kita. Bukan seperti itu, ya. Nah, patidana itu adalah seperti lilin ini.
api minyak ini. Ini satu api minyak ini, jika kita salurkan ke api yang sebelahnya ini tidak nyala, apakah api yang pertama tadi yang dipindahkan ke sebelahnya sehingga menyala itu berkurang? Bapak Ibu, tidak, malah tambah terang, ya, tambah terang. Jadi patidana itu adalah mengkondisikan yang lain ikut terang, ikut bahagia, seperti itu. Nah, bagaimana yang lain bisa bahagia? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kalau kita lihat daripada ini, sudah ada minyaknya, benar tidak? Tinggal dinyalakan apinya saja. Tinggal dinyalakan apinya saja. Maka asal itu pada saat kita membacakan harita duka, itu kita suka bilang semoga dia mampu mengingatku salah amal atau perbuatan baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya, sehingga dia bisa selamat di alam bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa, tetapi siapapun leluhur kita yang kita limpahkan tapi tidak punya perbuatan baik di kehidupan, maka dia tidak bisa kita tolong. Nah, maka dari itu tidak kita melakukan kebajikan. Walaupun itu kecil, walaupun itu hanya misalnya menolong semut yang mau tenggelam di air, kita angkat, kemudian kita letakkan di ranting supaya dia tidak tenggelam, itu juga kebajikan. Walaupun itu kecil, walaupun dalam pikiran kita dengan mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, itu juga namanya kebajikan yang disebut dengan manokama, perbuatan baik melalui pikiran. Ya. Nah, kalau sampai sempat diucapkan seperti baca harita tadi, namanya wacikama, perbuatan baik melalui ucapan. Kalau sampai dipraktekkan, misalnya praktek sila tadi moral, itu sudah kaya kama, kebajikan melalui badan jasmani. Pas meninggal lupa, misalnya kebajikan yang pernah kita lakukan, ingat yang buruk. Kan hidup kita banyak nih ya, keburukan dalam pikiran kita ini banyak. Kita masih ada loba dosa dan pas meninggal ingat yang buruk, meninggal lahir di alam PA, para ratu bajika PA, para sama saudaranya melakukan pelimpahan jasa. Leluhurnya ingat dulu saya pelihara, dulu saya berbuat baik, langsung dia pergi meninggal dari alam PH menuju ke alam manusia atau alam dewa, kan bisa. Nah, jadi ada kebajikan. Jadi pada saat kita melakukan patidana itu, kita bahkan merenungkan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu melakukan patidana itu juga perbuatan baik. Jadi cengkeh kemarin yang ikut itu berarti Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan baiknya berkurang, bukan, tetapi justru Bapak Ibu melakukan perbuatan baik. Berikutnya yaitu adalah patamodana. Patamodana ini apa? Patamodana ini artinya adalah bergembira melihat orang lain berbuat baik. Bapak Ibu, kalau orang lain berbuat baik, pikirannya positif atau negatif? Dia mau berbuat baik karena begini polisi. Dia mau berbuat baik karena ini ada aja biasanya kita itu kalau melihat orang lain berbuat baik, bukannya senang, malah kita pikirannya negatif.
Jadi ini yang sering orang lain tidak pernah lakukan atau jarang lakukan. Kalau Bapak Ibu melihat orang lain berbuat baik, bergembiralah, senang, itu kebajikan. Gampang nggak berbuat baik? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan perbuatan baik. Itu namanya fata morgana. Bergembira saat orang lain melakukan kebajikan. Jadi jangan malah sedih. Orang lain berbuat baik, kapan saya berbuat baik? Jadi jangan sedih. Tumbuhkan hati yang gembira. Wah, senang banget ya dia bisa ngomong ini. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah dhamma sawana. Dhamma sawana maya. Dhamma sawana maya itu apa? Mendengarkan dhamma. Dhamma sawana itu adalah mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma adalah perbuatan baik. Jadi kalau Bapak Ibu nih di rumah gak ngapa-ngapain, daripada bengong ngayal yang jorok misalnya, mendingan dengerin di YouTube tuh ada para ibu, ada bante, itu dia ceramah tuh, ya. Nah kita lihat tuh, walaupun misalnya hanya semenit, 2 menit itu kita nonton, nanti akan muncul, ya, muncul apa? Yang tadi bawana padana, muncul hal-hal yang baik yang belum ada. Oh ternyata Banti ngomong seperti ini adalah cara supaya saya lebih bahagia. Sebelumnya saya belum pernah dengar. Kita kan kalau lagi santai itu apa yang kita lakukan? Karaokean, ya kan? Nyanyi-nyanyi, ya kan? Happy, ya kan? Nah, sesekali itu boleh, tapi jangan setiap lagi kesepian itu ngegalau dengerin lagu-lagu yang galau. Jangan, sesekali dengerin dhamma, Bapak Ibu. Ade-ade, wanita-wanita yang bagus, misalnya lagu-lagu Buddhis, misalnya, jangan yang galau, ya. Nah, nanti kalau sering dengerin lagu yang galau, hati kita juga akan galau. Nah, itu namanya dhamma sawana, mendengarkan dhamma. Jadi zaman ini sudah canggih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di handphone, ya. Nah, untuk mendengarkan dhamma tidak harus pelihara, tetapi pelihara itu plus banyak tambahannya kebajikan. Kemudian yang berikutnya apa? Dhamma desana. Dhamma desana. Untuk bisa melakukan kebajikan dhamma desana ini, apakah harus menjadi dharma duta? Ya, apakah harus menjadi biku? Tidak. Dengan Bapak Ibu memberikan nasihat kepada anak nih, anak, ya adik, saudara, ya tidak harus menjadi dharma duta. Nasihat baik yang Bapak Ibu sampaikan dan didengarkan, itu juga dhamma desana. Karena dhamma desana itu intinya adalah menyampaikan kebenaran. Jadi tidak harus menjadi dharma duta. Pada anak, pada adik, pada teman, pada saudara, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah ditiju maya. Apa ditiju maya? Itu adalah memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar. Tidak kita memiliki pandangan benar. Karena lawan daripada pandangan benar adalah pandangan salah. Kalau kita sebagai Buddhisme, sebagai umat Buddha, yang diajarkan oleh Buddha
Buddha, yaitu adalah tentang kebenaran-kebenaran kausaca. Misalnya apa? Memahami tentang adanya anicca atau perubahan hukum, perubahan, bahwa segala sesuatu yang merupakan perpaduan daripada unsur-unsur mengalami perubahan. Jadi di alam semesta ini ada nggak yang tidak merupakan perpaduan unsur? Tidak ada. Semuanya yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, itu adalah perpaduan unsur. Alam semesta ini berubah, jasmani ini berubah, perasaan bahkan cetasika berubah, pikiran berubah, semuanya mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya terjadi gigi saya dulu kuat kalau gigit tulang, sekarang pada saat gigit tulang gigi saya cenat-cenut, boro-boro cenat-cenut, bahkan tidak mempan, gak bisa gigit tulang. Aduh sedihnya saya gak bisa makan tulang. Nah tentunya ini oma nih ya, oma yang mungkin udah gak bisa lagi gigit tulang ya. Nah tetap wah udah 86, luar biasa. Nah, oh masih, oh kalau telinga sudah, mata tapi masih bagus ya. Oh bagus. Saya malah ini udah minus matanya, udah minus. Iya. Kemarin yang baru saja kita dengan duka itu siapa? Titik Puspa. Titik Puspa. Kalau Titik Puspa berapa kemarin? 87. Oman 80. 11-12 ya. Sama yang Titik Puspa. Nah, luar biasa Pak. Ya berkah itu berkah utama berusia panjang. Iya. Nah, di usia meditasi. Oh luar biasa. Dari kapan belajar meditasi? 10 tahun. Kalah nih. Kalau Anda udah 10 tahun meditasi loh. Nih Bapak Ibu langsung mendapatkan contoh. Kalau mau seperti Oma sehat dari jasmani sampai 86 ya, meditasi. Tidurnya jam 12. Oh malam hari ya. Oh, suami gimana lalu? 91. Oh, lebih hebat lagi ya Opa ya. Iya. Iya. Kuncinya kira-kira boleh nggak berpikiran yang aneh-aneh? Enggak ya. Harus lebih berpikiran tidak terlalu banyak ini itu ya Oma ya. Hidupnya sederhana ternyata ya.
bisa nggak bikin 500? Terima kasih sharingnya Mama. Nah ini bisa. Oke, baik Mama, terima kasih sharingnya. Ya, ini kita bisa menjadi contoh ya untuk kita semua nih. Yang dekat sama Oma ini pasti sudah tahu ya bagaimana kehidupan Oma. Oke, saya lanjutkan Oma ya. Ya, kayak luar biasa. Ini menjadi contoh buat kita Oma, Bapak Ibu. Nah, untuk ketenangan, untuk kesederhanaan dalam kehidupan kita. Memang pada dasarnya itu kita punya porsi masing-masing. Kalau misalnya kita mengetahui kehidupan kita saat ini, itu ada hubungannya juga dengan kehidupan masa lalu. Siapapun yang orang lahir di keluarga yang kaya pasti ada sebab dan akibatnya. Siapapun yang terlahir di keluarga yang sederhana atau di bawahnya, itu juga ada sebab dan akibatnya. Gak bisa. Oke. Kalau sekarang jangan ya Oma ya. Ini biarin yang muda-muda aja. Dia puasa ya. Oh, gitu. Ya, Senin Kemis putih biasanya ya. Gak makan sayur ya. Betul. Pakainya nasi aja. Gak pakai sayur. Iya. Nah, tentunya ini bisa kita pelajari juga dalam kehidupan kita. Pandangan Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu. Tadi yang ditiju Maya tadi, salah satunya adalah Ilahana. Masih ingat ya? Bicara juga tentang Ilahana Indonesia, Duka dan Anaka. Kemudian kita mengerti dengan benar dengan adanya hukum Paticca Samuppada. Apa itu hukum Paticca Samuppada? Hukum sebab-sebab yang saling bergantungan. Ya, misalnya apa? Ada awija, sangkara, binyana, amarupa, sayatana, pasa, wedana, tanau, padana, bawa, jati, jarakarana. Ada 12 itu. Ya, Bapak Ibu pernah lihat itu gambarnya biasanya ada di tengahnya itu ada ayam, kemudian ada ular, sama ada babi. Nah, lihat. Kemudian 1236 itu digigit oleh raksasa. Pernah lihat belum? Ya ini belum ya. Nah itu hukum Paticca Samuppada itu di kitabnya ada. Kemudian hukum kebenaran mulia. Nah ini harus mengerti dengan benar untuk mendukung pandangan benar. Apa itu misalnya? Hidup ini ada duka, ada penderitaan. Duka itu ada sebabnya, kemudian duka itu bisa dihentikan dan ada jalan menuju terhentinya duka atau penderitaan. Nah ini ada 10. Lanjut ya. 12. Wah luar biasa. Oke Oma, terima kasih seringnya Oma. Saya akan lanjutkan lagi ya Oma ya. Itulah 10 kebajikan Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 4 pusaka tadi, ada sanwara, kemudian ada pahana, kemudian ada bawana,
itu kita bisa melakukan 10 kebajikan. Ada apa lagi? Apa? Satu, ada dana, ada sila, kemudian ada ketenangan batin, kemudian ada apa lagi? Rendah hati, kemudian tahu, terima kasih, kemudian melakukan pelimpahan jasa, kemudian bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian apalagi mendengarkan agama, kemudian menyampaikan kebenaran, memiliki pandangan benar. Ketika kita bisa melakukan 10 kebajikan itu, maka kita bisa seperti yang tadi dikatakan memperoleh kebahagiaan. Nah, saya akan memberikan satu kisah dari Dhammapada yang tadi saya sampaikan, yaitu Dhammapada bab 9 ayat 114. Nah, kisahnya seperti ini. Di kehidupan muda itu di Sawati, Bapak Ibu, hiduplah sepasang brahmana, ya, suami istri. Nah, brahmana ini hanya memiliki satu kain tua, memiliki satu kain tua, namanya Eka Satana. Eka itu satu, Satana itu kain tua. Jadi dikenal dengan brahmana Eka Satana. Kemudian benar sang Buddha akan membabarkan dhamma siang dan malam di wihara Jetavana. Jadi brahmana Eka Satana ini mendengar sang Buddha akan membabarkan dhamma siang dan malam. Lalu brahmana ini bilang kepada istrinya, kita tidak bisa pergi berduaan. Karena apa? Kita hanya punya kain luar satu. Jadi kalau Bapak Ibu di zaman India itu ada seperti jubah yang biasa dipakai oleh orang India, itu kain luar namanya satana. Nah, jadi mereka membagikan dua opsi. Siapa yang mau siang hari, siapa yang mau malam hari. Jadi istrinya mendengarkan dhamma sang Buddha di siang hari. Barulah setelah istrinya pulang, brahmana Eka Satana ini pergi mendengarkan dhamma sang Buddha di malam hari. Pada saat brahmana ini mendengar dhamma dari sang Buddha, tubuhnya bergetar, tubuhnya bergembira sekali, Bapak Ibu. Lalu muncul dalam pikirannya, saya harus melakukan perbuatan baik, harus melakukan persembahan. Tetapi saya hanya punya satu kain luar. Jaga pertama, jaga malam pertama, jaga malam kedua terlewati. Sampai pada jaga malam terakhir, akhirnya brahmana ini berpikir, kalau muncul keraguan-keraguan dalam diriku, maka saya tidak bisa menghindari kelahiran di 4 alam penderitaan. Misalnya apa? Neraka, asura, kemudian peta, atau tiracana, binatang. Lalu setelah dia berpikir seperti itu, brahmana Eka Satana ini maju ke depan dan mempersembahkan jubah luarnya ini di kaki sang Buddha. Setelah dia mempersembahkan itu, dia bilang, saya menang, saya menang, saya menang. Pada saat itu juga Raja Pasenadi Kosala juga berada di tempat itu mendengarkan dhamma sang Buddha. Raja Pasenadi meminta pengawalnya untuk menyelidiki atau mencari tahu kenapa brahmana itu bilang saya menang, saya menang, saya menang. Setelah mengetahui alasannya, maka Raja Pasenadi mengatakan brahmana ini melakukan kebajikan yang
sulit. Karena apa? Dia hanya punya satu kain dua, tapi dia persembahkan kepada sang Buddha, hanya satu-satunya. Karena merasa ya Raja Pasenadi ini merasa senang dengan kebajikan yang dilakukan oleh Brahmana ini, dia memberikan imbalan satu potong kain kepada Brahmana. Apa yang dilakukan oleh Brahmana? Kainnya diberikan kepada sang Buddha. Lalu Brahmana ini memberikan lagi dua potong kain. Apa yang dilakukan oleh Brahmana? Didanakan lagi kepada sang Buddha. Lalu Raja Pasenadi memberikan 4 potong kain. Oleh Brahmana ini dipersembahkan lagi kepada sang Buddha. Begitu seterusnya, Raja Pasenadi mengkalikan 2 kali lipat, 8, 16 sampai ke yang 32. Brahmana ini hanya mengambil 1 potong untuk dirinya dan 1 potong untuk istrinya. Sisanya didanakan kepada sang Buddha. Setelah kembali, Raja Pasenadi ini merenungkan kembali apa yang dilakukan oleh Brahmana tadi. Sungguh luar biasa kebajikan yang sulit dilakukan oleh Brahmana Ekasatana. Akhirnya Raja Pasenadi mengirimkan 2 potong kain ludru, disuruhnya pengawalnya untuk memberikannya kepada Brahmana. Kain ludru zaman dahulu ini mahal, ya, kainnya halus. Oleh Brahmana ini dipersembahkannya 1 potong untuk alas tidur sang Buddha, 1 potongnya lagi dibuat untuk kursi para biku yang hadir ke rumahnya saat menerima persembahan. Saat Raja Pasenadi berkunjung ke Wihara Jayanawana melihat tempat tidur sang Buddha, Raja Pasenadi mengenal kain itu, menanyakan kepada sang Buddha, siapakah yang berdana kepada Bante kain ludru ini? Sang Buddha mengatakan, Brahmana Ekasatana. Lalu Raja Pasenadi memberikan hadiah yang luar biasa. Ada 7 hadiah yang diberikan oleh Raja Pasenadi kepada Brahmana Ekasatana. Yang pertama yaitu adalah 4 gajah. Yang kedua 4 Buddha. Yang ketiga 4 pelayan perempuan. Yang keempat 4 pelayan laki-laki. Yang kelima 4 pesuruh laki-laki. Yang keenam 4 desa. Yang ketujuh 4.000 uang tunai. Mengetahui buah daripada kebajikan itu, para biku mendengar dan membicarakan itu. Sang Buddha mengetahui, apakah yang kalian bicarakan para biku? Ta'auso, ya. Nah, para biku itu mengatakan kepada sang Buddha, Brahmana Ekasatana luar biasa berkah daripada kebajikan yang diterima oleh Brahmana Ekasatana. Sang Buddha menjawab seperti ini, jika Brahmana Ekasatana mempersembahkan kain itu di jaga malam yang pertama, jadi di dia itu ada jaga malam pertama, jaga malam kedua, jaga malam ketiga. Jaga malam pertama itu jam 6 sampai jam 10. Jaga malam kedua jam 10 sampai jam 2. Jaga malam ketiga jam 2 sampai jam 4.
Karena di jaga malam yang pertama tanpa ada keraguan, dia akan memperoleh 16 gajah, 16 kuda, dan seterusnya tadi yang ada 7. Kalau dia memberikan dijaga yang kedua, dia akan mendapatkan 8. Jadi intinya, jika kita melakukan kebajikan, jangan ditunda-tunda, langsung dilakukan tanpa keraguan. Jangan banyak mikir. Jadi kisah ini seperti ini Bapak Ibu, dari Brahmana Eka Santa. Nah inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bergegaslah dalam melakukan kebajikan. Banyak sekali kebajikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ijo manusia hati labu, sungguh sulit terakhir sebagai manusia. Manfaatkan saat ini kita lahir sebagai manusia, karena kesempatan bisa melakukan perbuatan baik. Itulah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, apabila ada yang ingin bertanya, sharing, silakan. Ibu ada yang ingin tanyakan atau belum mengerti, boleh silakan untuk pertanyaan kalau mau. Ayo siapa yang ingin tanya? Aku nanti semua. Jadi ada hadiah tuh, hadiah gajah, kuda, pengen hadiah. Semua itu mungkin yang wanita. Pendiam dia. Profesi dia memberi pengen wanita. Apa begini sih? Mak, apa mak? Ayo mak. Mak beli kain apa dia? Oh ya, Iya, biasanya kalau ada sesak itu tidak semuanya dari jantung. Ada asam lambung naik. Ya, asam lambung naik itu kita suka sakit di sini nih, sakit sekali. Tapi setelah kita minum lama-lama sakitnya turun ya. Iya, Oma saat ini sudah 86 tahun. Ya, jadi bukan begitu. Nah tadi kita bintang pacaran kata-kata ya itu kan aku wajar mengalami. Tahu nggak?
Iya. Cara mati gimana? Baik, itu harus dipertahankan sama. Kamu kali tahu tuh. Iya, baik. Baik, terima kasih. Dulu baik ini ketemu sama dulu bener ya. Saya kayak cucunya nih. Ini kalau ini di sini ya. Baik, terima kasih Mama. Ya, semoga nanti kita masih terus bisa bertemu berbeda dalam agama. Ditambah keyakinannya sama Buddha Dhamma dan Sangha supaya nanti di kelahiran-kelahiran berikutnya kita baik, terima kasih. Jadi nggak selesai nih. Jadi yang terlalu Kalau tadi lama sakit jantung mendekat minum gula ya, kami ya. Kalau saya lama mendekat, saya tadi berkembang saya jadi aku nggak menjadinya. Ya, kalau kamu minum gula, kamu nanti cukup. Ya, oke ya. Mak, ada lagi mintanya? Ya. Dan tadi lama. Namanya terima kasih Bapak ya Bapak Ibu. Ketika tadi sedikit yang dapat saya sampaikan, ya semoga bermanfaat kita semua untuk kita bersemangat dalam keberhasilan. Walaupun dalam kehidupan kita makin banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita hidup saat ini dan seterusnya untuk bertekad melakukan hal yang baik. Tapi sama terus kita semoga semua menjadi bahagia. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Buddha. Namo Buddhaya. ya, terima kasih pada Romo Siono. Semoga apa yang dilakukan oleh Romo Siono dapat kita laksanakan oleh beberapa hari. Ya, hari ini saya terkesan tuh 4 hadiah tuh, 4 wanita sama 4 pembantu pria. Ya, pasti ada yang milih yang laki-laki, milih yang bapak pembantu perempuan ya. Pasti milih yang